Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini Kim Tan bakal kembali sharing pengalaman Kim Tan di dunia pelangi. Dan di video pengalaman kali ini, gue punya pengalaman bersama Kang Dagang Martabak. Jadi buat lo yang udah pernah nonton videonya, ini dia kelanjutannya part kedua. Karena dengan dia gue sempat ketemu dan ngelakuinnya lagi. But di sebuah tempat yang pasti tidak biasa, yaitu di pantai. Wah, gimana nih ceritanya? Penasaran? Mari kita mulai. Malam minggu itu tiba-tiba dia ada WA gue dan dia nanya kabar lagi apa segala macam. Ya gue balas dengan apa adanya juga. Gue lagi di kosan aja nih, lagi nonton TV sambil ngopi. Kamu lagi apa gitu kan? Gue balas ke dia lagi dan dia lagi jualan. So semuanya ngalir gitu aja. Tiba-tiba dia ngajakin gue mantai besok hari Minggu. Gimana? Gue mau nggak katanya. Ya gue sih mau banget ya, apalagi waktu hari itu gue udah lama nggak ke pantai-pantai dan diajakin sama dia pula. Ya kenapa enggak gitu kan. Setelah itu langsung gue iyahkan. Terus dia bilang ya udah ntar besok jam 8-an gue ke kosan lo ya, kita berangkat dari sana. Oke deh, fix. Jadi besok kita akan ke pantai nih. Awalnya sih gue nggak mikir apa-apa ya. Yang gue tahu cuman kita ke pantai, bakal liburan singkat, bakal melihat pemandangan pantai yang begitu mungkin seru kali ya. Jadi semua itu di pikiran gue hanyalah pantai. Kalau fun ya gimana ntar deh. Soalnya sempet juga kepikiran sih. Cuman waktu itu gue mikirnya ya kali dia masih pengen gitu kan. Siapa tahu cuman waktu malam hari itu dia hanya nyobain doang gitu. Ya udahlah, kita lihat nanti di pantai. Keesokan paginya jam 6:30 dia ada nge-WA dan dia sudah dalam keadaan siap-siap. Terus waktu itu gue bingung nih, bawa motor siapa gitu ya, motor gue atau motor lo. Dan dia putusin motor dia aja. Jadi lo nggak usah bawa motor, jadi gue yang bawa motor. Ntar berangkatnya gue yang nyetir, pulangnya lo yang nyetir. Jadi gantian gitu. Oke deh kata gue. Jam 8-an kurang tibalah dia depan kosan gue. Dan wih mantep banget ya, ada klakson bunyi di depan gerbang sana. Dan pas gue tengok dia udah muncul, pakai jaket, pakai helm, pokoknya mah serba, pakai jeans, pakai motor yang cukup ya gede lah. Terus gue langsung samperin dia dengan stylenya gue juga waktu pagi hari itu, karena kita bakal panas-panasan. Jadi gue pun serba tertutup, pakai jaket, pakai celana jeans, pakai helm dan segala macamnya. Gue samperin dia dan dia langsung bilang yuk berangkat. Oke. Gue langsung naik dan kita langsung jalan menuju pantai. Jaraknya lumayan jauh sih guys, karena kita harus melewati jalur pantura juga waktu pagi hari itu. But it's okay. Yang penting gue enjoy pagi hari itu. Sepanjang perjalanan sih gue di sini agak senang-senang juga ya, agak deg-degan ser juga karena gue mengingat waktu kejadian malam hari itu sama dia. Apakah dia masih kepikiran atau mungkin dia udah lupa atau gimana. Setelah hampir setengah perjalanan gue pun langsung mancing-mancing ke hal-hal yang itu loh, waktu malam hari itu gitu kan. Terus gue langsung bilang ini, gimana nih waktu malam hari itu kepikiran gak? Dia malah ketawa. Terus dia bilang ya gak kepikiran sih, cuman waktu itu kepikiran cuman satu. Apa tuh? Gue kan langsung penasaran. Ya pengen lagi, haha katanya. Gila ini orang, padahal gue cuma mancing kayak gitu doang, tapi dia langsung bilangnya pengen lagi. Wah itu ketika gue lagi di bonceng kayak gitu, denger respon dia kayak gitu, mantep. Gue langsung bertraveling guys. Mana pantai masih jauh lagi, belum tentu di sana ada spot yang keren buat outdoor gitu kan. Itu otak gue langsung traveling aja. Terus gue langsung bilang gini sama dia, ya udah ntar di pantai kita coba yuk gitu. Dia langsung bilang wah gila katanya, emangnya bisa? Gimana ntar deh kalau ada spot yang keren, kenapa enggak gitu? Ya enggak. Terus dia langsung bilang oke. Dan tibalah kita di jalur menuju pantai. Memang ada beberapa spot yang keren yang bisa kita datangin. Cuman waktu hari itu gue pengen cari spot yang lumayan rame dulu. Nanti kalau udah bosan kita pindah ke spot yang lebih hening gitu kan. Jam 9 lewat tibalah kita di pantai utara, pantai yang sangat indah dengan pemandangan pantai yang coklat.
kita tiba di sana di tempat yang agak ramenya. So pas di sana kita ya seperti biasa, kita makan-makan, cari sarapan dulu karena lapar kan, sambil ngerokok juga, nyantai-nyantai gitu kan, terus lihat orang-orang yang lagi main ombak. Pokoknya mah rame banget sih minggu hari itu, karena berhubung mungkin holiday kali ya. Kita pun nggak menyewa sebuah tempat yang khusus gitu ya, karena ya kita di sana kan cuma buat nyari makan doang gitu, karena kita tujuannya pengen ke pantai yang jauh lebih tenang nantinya. Asik. Gak tahu sih di otak gue tuh pikirannya tuh pasti traveling ke arah-arah sana terus, arah-arah sana terus. Saking traveling itu sampai tempat ramai pun gue sampai lihat-lihat gitu kan, ada tempat yang kira-kira bisa dibuat eksekusi nggak ya gitu. Tapi ya emang nggak ada gitu loh guys. Itu emang kawasan keluarga, kawasan yang buat family gitu loh ya. Jadi nggak mungkin bisa ngelakuin yang hal-hal gila di sana gitu. Setelah kurang lebih 1 jaman kita di sana, udah mulai bosan, ya udah kita putusin ke pantai atau ke spot yang awalnya kita mau ke sana. Jadi kita langsung kembali ke perjalanan menuju pulang, dan di perjalanan ada sebuah belokan menuju ke tempat yang kita pengen tuju. Pas kita belok, dan ternyata beberapa meter dari sana itu kawasannya emang sepi banget guys, gila. Jauh banget dari yang tadi kita datengin gitu. Pas nyampe sana tuh kita cuman naruh motor, kita langsung jalan sedikit ke arah depan, bayar tiket, dan tibalah kayak pantai luas gitu. Walaupun memang nggak begitu indah sih, tapi lumayan lah sepi buat orang yang pacaran mah gitu ya. Emangnya gue pacaran sama dia ya kali gitu kan. Pas ngelihat vibes-nya yang nyaman, yang sepi, yang tenang kayak gitu, kok gue langsung traveling lagi guys. Jadi gue langsung cari tempat-tempat yang asik gitu loh. Ya udah deh, waktu itu karena kita udah nyampe sana, kita langsung duduk dulu sebentar sambil ngerokok dan duduk di bawah ya. Pas lagi duduk kayak gitu, ya udah gue langsung basa-basi ke hal-hal yang lebih berani lagi. Kondisinya waktu itu cuman gue berdua sih, tapi ya nggak tahu sebelah kiri kanan gue itu kayaknya ada orang mungkin kali ya, karena dari kejauhan sih kayaknya sepi, nggak ada siapa-siapa lagi. Nggak tahu, beruntung aja kali ya waktu hari itu. Terus gue langsung bilang ke dia, kamu hari ini ganteng banget ya, kamu hari ini stylenya keren gitu kan. Terus dia langsung bilang, ah masa sih, katanya. Iya seriusan, pangling, mungkin karena emang jarang ketemu kali ya, padahal deket. Ya maklum sih, orang usaha pasti sibuk ya gitu. Dan emang itu pertemuan kedua kali ya setelah sebelumnya kita ngelakuin di kosan gue itu. Kan kondisinya tuh kita duduk ya bersebelahan, agak renggang. Ketika udah mulai asik ngobrol dan gue udah pancing-pancing ke hal-hal yang jauh lebih berani, gue agak geser duduknya ke sebelah dia, dan dia nggak ngegeser, dia diam aja. Gue bilang ke dia, kayaknya seru kali ya kalau main di sini. Terus dia langsung ketawa, gila lu ah, katanya, masa main di sini sih? Seriusan, kayaknya seru kalau main di sini ya gitu. Gimana kalau kita nyari tempat spot yang seru nih gitu. Waduh, lo ini, katanya, emang pandai banget ya bikin gue bangkit, katanya. Terus gue bilang lagi, emangnya lo bangkit? Ya iyalah, langsung mikir kemana-mana nih otak gue, katanya. Wah asik tuh, kata gue. Gue pun sama kok, ini juga dari pertama kali jalan sampai ke sini juga deg-degan terus nih. Kayaknya seru kalau misalnya kita ngelakuin hal yang lebih berani di sini gitu. Cuman di mana ya gitu. Ya udah, sok di mana, katanya. Jadi kita malah fokusnya malah ngelakuin itunya sama dia. Terus gue langsung mulai nyari-nyari tempat atau spot yang kira-kira ada nggak ya yang safety buat kita main siang hari itu. Ya udah kita jalan yuk gitu. Kita langsung jalan menyusuri pantai itu ke arah utara ke selatan, yaitu gue nggak tahu sih arahnya itu ke arah mana. Pokoknya lurus aja kita jalan ke sana berdua. Dan pas ketika jalan itu kita nemuin sebuah spotnya itu kayak ilalang gitu loh guys, tapi bukan ilalang yang panjang-panjang, tapi kayak rumput-rumput yang udah tinggi-tinggi dan tebel. Dan di sampingnya itu ada sedikit kayak semacam gubuk, setengah gubuk, cuma ada papan. Jadi kita bisa duduk di sana gitu loh guys. Dan pas nyampe di sana, gue langsung punya ide. Gimana kalau misalnya di sini aja nih? Kayaknya di sini seru deh gitu. Pas dan sepi juga, kanan kiri kayaknya aman, soalnya kehalang sama rumput ini gitu. Terus ketika dia waktu itu, ya udah ayo, katanya. Dia orangnya asik, gak banyak mikir guys ya. Jadi setelah itu kita langsung duduk sana, langsung pura-pura pertama duduk dulu gitu kan. Dan setelah beberapa saat dikiranya ini tempat aman, ya udah pelan-pelan nih ya, gue open area gue gitu. Dan setelah gue open dan dalam keadaan si Johnny itu dalam keadaan gitu ya, wow gitu, udah ready banget. Dan setelah itu dia langsung ngelirik
dan dia pun langsung ikutin gerak-gerik gue. Dia juga langsung ngebuka pelan-pelan dan juga nge-open area itunya gitu kan, dan langsung dua-duanya udah pada gini semua guys. Awalnya sih gue nggak mau langsung ke area si Joninya itu ya, cuman gue waktu itu pengen sama dia, apakah dia mau gitu kan. Pas waktu itu gue tatap matanya, gue pelan-pelan ngedeketin dia dan dia diem aja. Ya udah, akhirnya dia mau sama gue. Kayak gini ya, tangan gue sambil traveling memegang titik itu ya. Terus gue pegang-pegang dan dia pun juga megang kembali ke titik gue. Jadi kita saling pegang sambil kondisinya karena dia yang gue suruh, jadi gue suruh aja gitu. Ayo mulai kerjain gitu kan. Maksudnya gimana sih Kim? Jadi suruh dia buat kerjain kayak misalnya uke ke seme gitu. Terus setelah gue puas kayak gitu, ya udah gue langsung inisiatif aja. Ayo kamu duduk gitu kan. Jadi dia kaget, "Hah, duduk gimana?" Ya udah setelah itu dia manggut dan dia diem aja, nggak banyak mikir apa-apa. Terus dia bilang, "Tapi pelan-pelan ya," katanya. "Tenang aja, mantap." Terus dia duduk deh pelan-pelan dan di dalam keadaan kayak gitu ya terjadilah kita ngelakuin itu guys. Tapi setelah beberapa saat gue ngelakuin dalam keadaan kayak gitu sih, ngelihat dari suara dia dan cara ekspresi dia sih, dia kayaknya menikmati banget sih guys. Terus setelah beberapa saat kondisi kayak gitu, gue langsung suruh dia agak maju sedikit, setengah jongkok gitu. Ya udah gue langsung lanjut, you know lah, gaya-gaya gitu. Pas banget itu kondisinya. Jadi kita sama-sama menikmati dan beberapa saat kemudian akhirnya kelar juga dan kita barengan loh guys. Untungnya barengan ya. Jadi dia pun kelar, gue pun kelar, dan kalau barengan kayak gitu kan seru. Jadinya sama-sama menikmati dan enjoy dong. Setelah sama-sama kelar, ya udah gue langsung pelan-pelan kembali ke posisi semula dan langsung buang candy, dan dia pun juga langsung buru-buru pakai kembali ke posisi semula. Jadi waktu itu sih emang kondisinya itu gue sampai lirik kanan kiri ya, takutnya ada orang, dan untungnya nggak ada sama sekali. Jadi kita kembali duduk. Setelah ngelakuin itu semuanya lancar, jaya, gak ada hambatan. Ya walaupun gak terlalu lama, tapi adrenalinnya tuh emang bener-bener kerasa banget sih guys. Sumpah itu tuh gak bisa diungkapin dengan kata-kata deh. Pokoknya cobain sendiri makanya. Setelah kelar ngelakuin itu, kita langsung kembali duduk sambil ngerokok dan sambil deket-deketan lagi gitu kan. Terus kita langsung tanya-tanya gimana rasanya gitu. Awalnya sih katanya agak sakit gimana gitu, tapi lama-kelamaan sih nyaman. Ya udah setelah kayak gitu kita langsung ngobrol sampai menikmati pantai. Terus kita karena agak capek, kita langsung melipir ke tempat yang awal tadi, kan ada warung kecil di sana. Kita langsung beli kopi deh dan lanjut liatin pantai di sana. Hari makin siang, setelah ngopi kayaknya kita perlu pulang karena udah lama di sini, udah bosan juga. Jadi kita putusin buat pulang siang hari itu. Dan kenangan di sana seru banget, pokoknya bakal jadi tempat yang unforgettable banget deh sama dia gitu. Pas pulang gue yang bawa lah, karena kasihan kan dia udah gituan sama gue gitu. Jadi gue yang ngebonceng dia. Yup, itulah cerita pengalaman gue kali ini bersama Kang Dagang Martabak ya. Bagaimana? Seru kan? Gimana? Oke, semoga terhibur ya video pengalaman gue kali ini. Jangan lupa like dan komen. Next bakal gue share lagi pengalaman gue yang lainnya. Oke, thank you for watching and see you next time.